Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali kakak dan bunda bertemu dengan adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semuanya? Bunda harap adik-adik tetap sehat, tetap semangat ya kak ya. Iya. Dan penuh dengan sukacita. Iya betul sekali, walaupun adik-adik itu masih berada di rumah. Nah, kakak dan bunda mau mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Jadi liturgos kita hari ini akan dilayani oleh ada Bunda Ani, ada Kak Oya, dan Kak Etan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari adik-adik bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersaat teduh. Mulai. Selesai. Nah, adik-adik semua dan Bunda Ani, kita ajak adik-adik untuk berdiri yuk. Iya, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 215. Iya, bait pertama. Dengar hai kawanku. Sambil bergerak yuk adik-adik. Kita bangkit berdiri semuanya. Yuk. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan Yesus sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami anak-anak-Mu tetap bersukacita atas ibadah ini. Dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan. Iya Bunda. Nah, adik-adik, apa yang harus kita siapkan Kak Oya? Yang pertama, Alkitab, buku tulis, dan pulpen. Betul. Untuk apa ya itu disiapkan Bunda? Untuk mencatat apa yang ditugaskannya oleh Bunda. Iya. Nah, pembacaan kitab kita hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat pertama sampai 13 yang dibacakan oleh teman kita yang terkasih dari Bukit Zaitun yang bernama Esther Jami. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Ceria 213 bait pertama, dengar panggilan Tuhan. Sambil bergerak ya Bunda Ani dan adik-adik semua. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan apa ya Kak? Siapkan hati untuk kita berdoa menghadap Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami akan mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam adik-adik semua, jumpa lagi dengan Bunda Tina. Pembacaan Alkitab hari ini
terambil dari kitab Ulangan 4 ayat yang ke-1 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Esther Jami dari Ranting Bukit Zaitun. Pembacaan kita terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusat langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang Bunda Tina mau bercerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis dan pasang telinganya untuk mendengar dengan baik ya. Bunda mau bercerita tentang seorang tokoh yang lumayan terkenal di Alkitab nih adik-adik. Siapakah itu? Dia adalah Musa. Adik-adik sudah pernahkah mendengar nama ini? Kalau sudah, Bunda mau sedikit mengingatkan kembali untuk adik-adik dengan tokoh Bapak Musa ini ya adik-adik. Bapak Musa adalah orang yang sangat taat kepada Allah waktu itu. Ia ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian oleh Allah. Nah, kira-kira apa ya tugas Musa ya adik-adik? Tugas Musa yaitu memberikan nasihat, memimpin, mengingatkan bangsa Israel
untuk selalu hidup menurut perintah Allah. Termasuk di dalamnya 10 perintah Tuhan yang disebut sebagai 10 hukum Allah yang menjadi pedoman hidup bangsa Israel yang tidak boleh dilanggar. Karena perjalanan bangsa Israel yang begitu lama menuju tanah perjanjian adik-adik, maka Bapak Musa ingin mengingatkan kembali bangsa Israel generasi yang baru agar tidak lupa akan perjanjian bangsa Israel dengan Allah sebagai umat pilihan Allah yang dijanjikan sejak nenek moyang bangsa Israel, yaitu Bapak Abraham sebagai bapak orang percaya sampai keturunannya yang disebut bangsa Israel ini. Bangsa Israel generasi lama sudah meninggal karena mereka dihukum Allah. Karena apa adik-adik? Yaitu karena tidak taat akan perintah Tuhan. Bapak Musa ingin generasi baru bangsa Israel ini untuk selalu hidup berpegang pada ketetapan dan hukum Allah, mentaati dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Karena orang yang taat, setia kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan. Nah, seperti bangsa Israel generasi baru yang diingatkan Bapak Musa untuk tetap taat akan hukum-hukum dan perintah Allah, adik-adik yang merupakan generasi baru, penerus gereja dan bangsa, adik-adik juga harus mentaati dan mendengar nasihat dan ajaran Tuhan ya. Karena firman adalah perkataan Tuhan yang di dalamnya ada perintah, larangan, janji, dan petunjuk yang akan menolong setiap orang sehingga bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan adik-adik. Bagaimana caranya ya adik-adik? Adik-adik harus tekun dalam doa, melakukan, mentaati, dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena itu, yuk adik-adik kita selalu mentaati peraturan yang berlaku saat pandemi ini, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar kita adik-adik. Jika saat kita di rumah, ingat dan patuhi perintah orang tua ya, nggak boleh marah atau manyun, seperti papa mama ketika memerintahkan setiap bangun tidur untuk berdoa dan merapikan tempat tidur. Kemudian mandi dengan sabun dan gosok gigi. Lalu berdoa sebelum makan atau berdoa sebelum tidur. Merapikan mainan setelah selesai main. Rajin datang ke IMPA jika IMPA sudah diadakan secara offline. Tapi sekarang ini online kita juga adik-adik harus mengikuti IMPA sampai selesai di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang ini saat pandemi kita juga harus ikuti aturan pemerintah, yaitu selalu taat gerakan 5M adik-adik. Apa itu ya 5M? 5M adalah 1. Memakai masker, 2. Rajin mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi kegiatan yang tidak perlu adik-adik. Nah, aktivitas kita adik-adik melakukan dan mentaati yang tadi Bunda sebut tadi ya, 5M di rumah. Apa tadi? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi kegiatan yang tidak perlu. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Jangan lupa lakukan 5M di rumah ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya, betul sekali Bunda. Ada tugas yang disampaikan oleh Kakak Bunda, adik-adik bisa Mengerjakannya. adik-adik Iya. bisa minta sesuatu dari mama papa untuk Iya, menyiapkan betul. segalanya. Betul sekali. Dan aktivitas yang adik-adik kerjakan bisa adik titipkan ke mama papa dan disampaikan kepada kakak Layan. Betul, di ranting masing-masing ya Bunda ya. Ya. Iya. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 267 bait 1. Siapa yang berpegang? Sambil pakai gerakan yuk.
Bunda. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Kita kembali lagi menghadap Tuhan. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bunda Ani. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas perintahan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Sehingga kami anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dapat mengikuti IMPA walaupun melalui video streaming. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan dengan penuh sukacita, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah mendampingi kami dengan senantiasa kiranya orang tua kami diberikan kesehatan, kesabaran, umur panjang, dan kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai akan orang tua kasih kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah berkati juga kakak dan bunda Layan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan roh hikmat agar pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kami terbebas dari virus corona. Terlebih lagi dari Pulau Bali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, kiranya sempurnakan. Kami mohon kepada Bapa di surga yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama dalam doa syafaat tadi. Nah, kita akan masuk dalam pengucapan syukur melalui pemberian persembahan sebagai tanda syukur kita atas berkat Tuhan ya, Bunda ya. Kita ajak adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 355 bait 1 sambil kita bergerak kembali. Yuk adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahan dari Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahan dari Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang terkasih, kita sudah memberikan persembahan. Adik-adik bisa berikan nanti atau dititipkan nanti kepada mama papa untuk dibawakan ke gereja ya Kak ya. Iya betul sekali Bunda Ani. Iya. Persembahan yang adik-adik berikan semuanya untuk pekerjaan pelayanan di gereja dan untuk Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213 bait yang kedua. Dengar panggilan Tuhan. Iya betul sekali Bunda Ani. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita ini
dengan doa persembahan dan berkat yang akan dipimpin oleh Kak Oya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ini, sehingga semuanya tetap memperoleh berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam ibadah kami ini, kami anak-anak-Mu mohon Tuhan untuk selalu menyertai kami semua dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tuntun kami dengan sifat yang baik dan taat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Kristus sekarang dan selamanya. Bunda Ani, tidak rasa ya kita sudah selesai ibadah IHMPA ya. Nah, kita akan mengajak adik-adik semuanya untuk mengatakan Immanuel. Apa ya arti Immanuel ya Bunda Ani? Tuhan berserta kita. Haleluya ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita hitung ya. Ya Bunda Ani. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Semangat, semangat, semangat. Ya. Yuk, kita hitung. Iya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.